Assalamualaikum adik-adik. Welcome to my YouTube channel. Adik-adik, kalian masih ingat kan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Kita review yuk. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, baik massa, tinggi, volume sel, atau jumlah sel suatu makhluk hidup. Kalau di tumbuhan, contohnya tumbuhan yang tadinya hanya memiliki tinggi 5 cm, lalu beberapa hari kemudian dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu baru namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ suatu makhluk hidup. Sebagai contoh, ketika tumbuhan sudah menghasilkan buah. Nah, kalau tumbuhan sudah berbuah, berarti menandakan fungsi organnya telah matang, sehingga bisa menghasilkan buah yang biasa kita makan. Seperti itu adik-adik. Kalian sudah ingat kan? Jangan sampai lupa lagi ya, oke? Sekarang, di video kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, langsung saja. Di antara kalian, siapa nih yang hobi bercocok tanam atau mengkoleksi tanaman hias? Nah, kalian harus tahu, ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kalian. Jika kalian tidak memperhatikan kedua faktor ini, maka tanaman kalian tidak akan tumbuh dengan optimal. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, seperti nutrisi, suhu, cahaya matahari, kelembapan atau air, dan tanah. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk faktor internal dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada faktor intrasel, jadi di dalam selnya itu dipengaruhi oleh gen. Yang kedua yaitu faktor intersel. Intersel itu artinya antara, jadi faktor intersel ini terdapat di ruang antar sel yang dikenal dengan hormon. Oke, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Dimulai dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu nutrisi atau makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan atau nutrisi untuk menghasilkan sumber energi. Sebagai contoh, daun pada tanaman yang berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut kekurangan magnesium atau nitrogen, yang merupakan komponen dari penyusun klorofil. Faktor yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor utama sebagai sumber energi dalam melakukan fotosintesis. Jika tanaman kekurangan cahaya, maka akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana tanaman tersebut akan tumbuh lebih cepat, tetapi strukturnya lemah. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Suhu berkaitan erat dengan fungsi kerja enzim. Setiap enzim mempunyai suhu optimum dalam melakukan aktivitasnya. Sebagai contoh, suhu optimum pada pertumbuhan tanaman terong, yaitu 23 derajat Celcius pada siang hari dan 17 derajat Celcius pada malam hari. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu kelembapan atau air. Kelembapan atau air berfungsi untuk menunjang proses fotosintesis. Tanpa air, tanaman akan kering dan mati. Kemudian faktor yang terakhir yaitu tanah. Tumbuhan akan tumbuh dengan optimal jika kondisi tanah tempat hidupnya itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan juga unsur haranya. Lalu, bagaimana dengan faktor internal? Faktor internal yang pertama yaitu gen. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Pada tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan. Contohnya, warna bunga atau rasa buahnya. Faktor yang kedua yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, contoh hormon ada bermacam-macam, seperti auksin, giberelin, sitokinin, dan kalin. Sekarang, simak video percobaan berikut ini yuk.
Video ini merupakan percobaan dari pertumbuhan biji kacang hijau yang disimpan di tempat gelap dan tempat terang. Nah, ini merupakan hasil pengamatan pada hari ke-7. Bisa dilihat ya perbedaannya. Untuk biji kacang hijau yang disimpan di tempat terang, pertumbuhannya lambat, memiliki daun yang lebat, berwarna hijau, dan memiliki batang yang kokoh. Sedangkan untuk biji kacang hijau yang ditanam di tempat gelap, pertumbuhannya cepat, namun memiliki daun yang sedikit, berwarna pucat, dan memiliki batang yang tidak kokoh atau melengkung.